Saya tidak banyak bicara di sini. Saya hanya bertegas bahwa adat istiadat adalah pembatas yang dibatasi untuk kita tidak boleh melewati. Dari Panglima tiga kerajaan, Kerajaan Kubu, Kertamulia, dan Ambawang. Di Kalbar. Beliau ini Alidrus basisnya, keluarga Alidrus. Jadi kerajaan-kerajaan itu sebenarnya banyak dari keluarga para Yuri Rasulullah. Cuma lebih memakai gelar-gelar adat. Saya paling saya taji benar deh. Beliau Habib Ahmad Miko Al-Jalani. Terima kasih. Keturunan mungkin kalau saya tidak salah nih, Beb, mohon izin Beb. Mohon maaf kalau saya salah. Dari pihak ayah itu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dari ibu dari Syekh Al-Maghribi, pencipta sholawat nariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga semuanya sehat dan bahagia. Baik, menurut sejarah, agama Islam pertama kali masuk ke Nusantara sejak akhir abad ke-6. Itu abad ke-6 Masehi ya. Lalu kian berkembang lewat kemunculan kerajaan-kerajaan Islam. Nah, itulah fakta dalam sejarah yang dibicarakan banyak orang. Nah, bagaimana kondisinya saat ini? Apakah kerajaannya masih ada? Apakah rajanya sekarang juga masih ada keturunannya? Konon di sebuah kerajaan yang beragama Islam, seorang pemimpin saat itu diberi gelar sultan. Salam Nusantara ya dari kita. Jadi Salatin ini sebenarnya Salatin itu artinya kalau boleh dibilang itu sultan-sultan. Jadi Salatin itu jadi jamak daripada sultan-sultan. Jadi karena memang di sini berkumpulnya para sultan, para raja dan bangsawan di sini yang memang berbasis Islam. Nah itu. Jadi ada perpaduan Arab dan Nusantara sendiri. Jadi kami itu hadir sebenarnya, keterpanggilan kami itu semua karena sekarang ini kan banyak paham-paham radikal dan sebagainya ya. Nah jadi jangan sampai budaya kita, budaya Nusantara Indonesia, nah itu berpengaruh terhadap kita, budaya kita gitu. Nah jadi itulah, jadi makanya di sini dari sultan, daripada Sultan Aceh, kemudian dari Sultan Banten, dari Cirebon Sultan Saladin, nah, terus dari Jogja juga, dari Solo juga, dari kerabatnya, kemudian dari Kalimantan seperti Sultan Qadariyah Pontianak, itu dari keluarga Al-Qadri juga ya, itu beliau bergabung dengan kita. Sultan Melvin, nah itu Sultan Melvin Al-Qadri, nah itu beliau dengan panglimanya, Panglima Rais tahu tuh beliau tuh. Nah kalau Panglima Rais ini beliau dari Panglima tiga kerajaan, Kerajaan Kubu, Kertamulia, dan Ambawang. Di Kalbar. Beliau ini Alidrus basisnya, keluarga Alidrus. Jadi kerajaan-kerajaan itu sebenarnya banyak dari keluarga para Yuri Rasulullah. Cuma lebih memakai gelar-gelar adat. Nah jadi ada gelar pangeran, ada gelar Ratu Bagus, ada gelar Raden, ada gelar Sultan. Jadi terbungkus begitu, tidak muncul gelar-gelar ini ya sebenarnya. Nah seperti kami sendiri itu gelarnya sebenarnya arung, gelar adatnya. Jadi peta, jadi andi. Nah kalau kita di ini ada karaeng, kalau di Goa karaeng. Nah seperti Sultan Hasanuddin itu beliau sebenarnya ada masih darah Juriyah beliau. Sultan Hasanuddin beliau bergelar Muhammad Al-Bagir, beliau nama asli beliau tuh. Sultan Hasanuddin pahlawan nasional. Nah itu orang tidak banyak tahu nasab beliau tuh kemana, orang banyak. Nah tapi kami dari kerabat kesultanan itu punya manuskrip tua yang tercatat di kesultanan. Nah inilah yang akan kami selamatkan. Nah ini jadi kami nanti mungkin 3 hari Rabu nanti kami akan melaksanakan
semacam silaturahmi nasional. Itu nanti seluruh sultan akan online semua, seluruh Nusantara. Nanti mudahan abang-abang termasuk yang mulia Bang Eki Pitung nanti bisa ikut juga nanti. Kita nanti ada di situ, ada Sultan Goa, ada Sultan Talo, ada Sultan kerabat Karenggalesong. Nah, itu Karenggalesong ini pernah ke Jakarta juga dulu beliau, ekspedisinya beliau, sejarahnya. Nah, jadi bahkan ada yang berkerabat dengan Kesultanan Banten. Jadi kita ini sebenarnya semua leluhur kita ini dulu berkerabat. Seperti kami juga ada darah Banten juga ada. Dari Sultan Ageng Tirtayasa kami ada juga dari sana. Jadi dari Syekh Yusuf, perkawinan Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani. Beliau pahlawan nasional, kebetulan beliau tuh pahlawan nasional di Afrika Selatan dan Indonesia. Beliau dapat 2 gelar beliau. Nah, gitu. Jadi Syekh Yusuf. Nah, inilah yang kadang-kadang kita harus bangkitkan rasa nasionalisme kita dari sisi itu, dan dakwahnya juga Islam, karena memang bergelar sultan-sultan itu semuanya ada Islam semuanya. Jadi ini semuanya dakwah kita. Nah, jadi dari abang-abang kita dari Betawi ini kan saudara kita juga kan. Nah, mungkin leluhurnya juga dulu banyak juga yang dari Sulawesi Selatan, mungkin dulu ekspedisi ya dari pesisir dulu, pantai utara Jakarta. Nah, mungkin berbaur jadi masyarakat Betawi sudah. Nah, begitu. Sampai ada namanya angke-angke itu kan sebenarnya dulu gelar pasukan dari Bugis dulu tuh. Nah, itu. Bahkan Arum Palaka juga pernah saya lihat tercatat dalam sejarah sejarah Betawi beliau. Nah, itu. Jadi mungkin itu yang perlu kita ini. Ya itu. Jadi pertalian kita nih. Jadi kita enggak tahu ini, kita nih mungkin ada ini, kita wallahualam nanti dengan terbukanya semua silsilah-silsilah ini nanti menyambung tali silaturahmi. Jadi dengan silaturahmi nanti otomatis kata orang tuh membuka pintu rezeki dan memperpanjang umur. Nah, itu. Jadi itulah. Jadi intinya kami hanya melestarikan budaya. Nah, kebetulan di sini kerabat-kerabat sultan, kerabat-kerabat bangsawan, nah termasuk saudara-saudara kita yang dari Betawi juga ya punya masyarakat adat sendiri kan. Nah, itu. Jadi kita lebih kepada masyarakat adat. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan itu ada semacam legislasi dari nasional tentang kearifan lokal nanti. Nah, itu untuk memperkuat NKRI. Nah, begitu. Karena kita ini lama-lama nanti bisa kehilangan identitas bangsa. Coba kita lihat Inggris tuh mereka bangga dengan sistem rajanya, Ratu Elizabeth-nya. Nah, kenapa kita tidak bangga dengan sultan-sultan kita kan begitu, atau pemangku adat yang kita di Jakarta? Lama-lama daerah kita nanti memiliki asing nanti lama-lama kalau kita tidak jaga sekarang begitu. Nah, ini makanya kami dari kerabat kesultanan menahan itu juga. Jangan sampai nanti orang yang punya uang tiba-tiba dipanggil sultan. Nah, orang yang punya mobil-mobil mewah tiba-tiba dipanggil sultan. Banyak sekarang di TV-TV itu. Itu kan sebenarnya istilah sultan itu kan tidak gampang. Itu zaman dulu itu dengan darah para leluhur-leluhur kita ini mempertahankan menyatukan bangsa ini gitu. Dan Indonesia ini tuh juga terbentuk karena kesepakatan para sultan dulu semua. Jadi termasuk masyarakat Betawi juga andil juga di situ begitu. Nah, mungkin demikian sekapur siri dari kami. Mungkin dari Panglima Rais mungkin saya mau menambahkan, silakan dari kita. Silakan. Harus dong. Semuanya harus ngomong. Alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar. Saya Panglima Besar Kerajaan Kubu, Kerajaan Ambawang, dan Kerajaan Kertamulia. Jadi saya datang ke Jakarta ini juga atas titah Yang Mulia 3 Raja tadi. Kalau Raja Kubu, rajanya yang bernama Syarif Syahril Al-Idrus. Raja Ambawang namanya Syarif Ismail Al-Idrus. Raja Kertamulia namanya Syarif Husin Al-Idrus. Jadi saya diutus
beliau ke Jakarta untuk ketemu langsung dengan Ketua Ashraf Salatin Al-Zahra. Karena tujuan ini alhamdulillah kalau saya anggap sangat mulia. Dan karena berkah Allah juga, saya banyak-banyak terima kasih lah kepada Bang Eki Pitung kita. Walaupun kami baru ketemu, tapi sudah menjadi saudara. Karena intinya sebetulnya kita adalah saudara semuanya. Jadi terima kasih juga nih pada rekan-rekan yang lain yang bisa hadir semua di sini. Ini juga kita tidak menyangka bisa sampai di sinilah, sampai bisa bergabung dengan Bang Eki ya. Karena kalau ikut sejarah, leluhur saya juga ada di Betawi nih. Karena itu masih ada buktinya di Keramat Luar Batang. Itu Habib Husin bin Abu Bakar Alisdus ya. Nah, alhamdulillah karena beliau asalnya dari Yaman, Hadral Maut. Jadi datang dulu namanya Batavia pada abad 17 bersama dengan Raja Kubu yang pertama ini. Waktu itu beliau belum bergelar raja. Jadi akhirnya menikahi perempuan dari Betawi ini. Dan ya, sampailah kita pada saat ini. Jadi saya singkat kata karena saya juga nggak pandai untuk bicara yang bagaimana. Ya, kalau ceritakan sejarahnya sangat panjang. Karena berkaitan semua dengan Kesultanan Palembang. Nah, leluhur kita semua ada kaitannya. Bahkan kakek saya Syarif Husin Al-Idrus itu lahirnya di Terengganu. Karena moyang saya Raja Ambawang itu punya istri anak Sultan Terengganu. Namanya Wanci, silsilahnya ada di sana. Sultan yang Demak bukan ya? Trenggono bukan? Bukan. Beda lagi ya? Terengganu, Malaysia. Malaysia. Nah, jadi dapat anak itu ya kakek saya Syarif Husin Al-Idrus yang akhirnya menjadi Raja Ambawang. Nah, jadi pada tahun sedikit juga saya buka. Karena dari Kalimantan Barat juga yang perancang burung Garuda. Garuda Pancasila itu asalnya dari Kesultanan Pontianak, yaitu yang merancangnya Sultan Hamid II bin Sultan Muhammad. Sultan Muhammad itu ditangkap Jepang, dipancung beliau. Jadi pada masa itu, tahun itu banyak sultan-sultan yang ada di Kalimantan Barat semuanya kena pancung. Cuman 2 raja aja yang selamat, yaitu Raja Ambawang dan Raja Kertamulia. Itu udah kakek saya itu udah ditangkap, udah dimasukkan dalam penjara. Alhamdulillah beliau bisa keluar, jadi tidak kena pemancungan. Nah, inilah mungkin darah ini kita bangkitkan kembali ya. Semoga kita putra-putra bangsa ini, kalau saya hanya kebetulan aja nih dari Terah Kesultanan, intinya kalau bagi saya kita sama. Jadi di sini saya bergabung dengan Ashraf Azhara Salatin untuk kita mengadakan silaturahmi supaya bisa tergabung Terah-Terah Kesultanan. Nanti beliau yang akan mengurus masalah nasab-nasab kerajaan. Sebetulnya saya bawa ya lontar silsilah kerajaan, tapi tinggal di hotel ya, di hotel. Dan saya juga masih bawa buku nasab yang asli Datuk, saya punya, masih umurnya kita 300 tahun, masih utuh, ada masih. Nah, tapi intinya saya ingin di Kesultanan ini nanti kita tergabung yang mulia ya. Saya inginnya ini kita gaungkan bela bangsa, bela negara, bela kesultanan, bela nasab, bela agama, NKRI harga mati kita. Nah, ini yang ingin kita gaungkan.
supaya kita tidak terprovokasi ya pada karena sekarang ini banyak sekali yang mengatasnamakan kesultanan, baik itu agama, adat dan budaya, tapi mereka melencong. Sementara kita ingin meluruskan. Semoga apa yang kita niatkan ini diridhoi oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Jadi hanya sebegitu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi kita kembalikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banten ngomong. Banten dulu. Banten. Banten Ya, sedikit aja. Banten. Kak Abdul kalau Bantennya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in zakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasadid. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul untuk mengadakan silaturahim antara kita hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tubagus Hikmatullah. Alhamdulillah kami sangat bangga dan sangat mempunyai hati yang bahagia dapat berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara saya, yaitu yang mulia Habibana Alwi As-Sadiri selaku Ketua Umum Salatin Ashraf Ahzaro, dan saudara saya Panglima Besar Orang Kerajaan Kubu, dan juga kami punya saudara dari Papua. Alhamdulillah kami bisa bertatap muka dengan izin Allah lah, tanpa kita disengaja. Allah mempertemukan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sangat saya hormati yaitu abang kami, saudara kami yang di Betawi, yaitu Bang Eki Pitung. Saya sangat kagum kepada beliau. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Allah jadikan orang yang nomor 1 di Jakarta. Amin ya Allah. Amin amin. Kabul. Kabul. Saya sebenarnya saya tidak bisa berpanjang kalam. Banten nggak ada pesanan omongan. Ale kan lahir Betawi, Bang Eki. Harus dukung antum dong. Harus. Saya sebenarnya zuriat dari Kesultanan Banten. Saya wakil ketua DPW FDKB Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan ya, Jabotabek. FDKB itu apa ya? Forum Zuriat Kesultanan Banten. Ya, bergabungnya kita berkumpulnya kita ini salah satunya untuk satukan misi kita untuk memperjuangkan negara kita, agama kita, agar supaya tidak diporak-porandakan oleh penyusup-penyusup dari kalangan luar, yaitu Zionis-Zionis yang akan menghancurkan negara kita ini. Alhamdulillah kami dari Zuriat Kesultanan Banten sangat mendukung perkumpulan kita ini, yaitu Salatin Ashraf Ahzaro. Mudah-mudahan dengan niat kita ini Allah ijabah dan Allah kabul. Semoga persatuan kita ini
benar-benar istiqomah dalam melaksanakan dan menjunjung bangsa negara kita ini, yaitu untuk bersatu padu yang dibilang tadi kepada kita punya saudara NKRI harga mati. Itulah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jauh nih sebenarnya. Papua. Suku Sebiar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abang Pitun tua rumah, yang terhormat para habaib yang hadir pada saat ini, semoga Allah meridhoi kita semua. Amin. Saya tidak banyak bicara di sini. Saya hanya pertegas bahwa adat istiadat adalah pembatas yang dibatasi untuk kita tidak boleh melewati. Yang pertama, kita menjaga negara kita dengan hal-hal yang tidak diinginkan dari negara luar yang masuk kepada di negara kami. Yang kedua, adat itu menjaga kita untuk meluruskan semua masalah yang tidak diinginkan oleh Allah. Itu pun yang selalu kita menjaga. Yang ketiga, ini ringkas Pak, saya tidak mengambil banyak, tapi ini ringkas. Yang ketiga, adat mengajarkan kita untuk mengenal saudara kita dan mengikat hubungan kita keluarga besar di dalam kerajaan kita. Mungkin itu yang saya bisa dapat gambarkan. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrillahi wa ba'dhunan wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa abi wa sahbihi wa asba'in. Yang terhormat kepada tuan rumah kita yang saya sayangin, abangku, Abang Eki Pitung, dan para yang mulia Habib Alwi Al-Satiri sebagai ketua lembaga, Salatin Ashraf Al-Zahra dan Panglima Besar dari Kubu dan Ambawang dan Ketamulia, dan saudara saya juga Tubagus Imatullah yang saya sangat hormati, dan kepala suku adat dari saudara saya yang saya cintai juga, yang jauh, sangat jauh dari suku Serpiar, ya, Papua. Insya Allah Muzakaro ini, perkumpulan ini menjadi hikmat kepada Allah SWT dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang kita hajatkan terkabul dalam Muzakaro ini. Insya Allah saya sebagai perwakilan dari tamu dari Bang dan Adinda dari Bang Eki, mudah-mudahan kita doakan beliau sehatkan jasadnya, jasmaninya, dan ruhnya, dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang berhikmat pada agama dan negara RKRI harga mati, insya Allah.
doakan semoga saudara-saudara yang di sini, mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu, mudah-mudahan tetap silaturahmi saling menyambung sampai akhir nanti, insyaallah. Sekian dari saya Ahmad Al-Jalani. Mudah-mudahan mendapatkan keridhaan Allah dan sebagai umatnya Rasulullah mendapatkan keberkahan dan syafaatnya, insyaallah. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan para Raja Kesultanan dan ketum kami Eko Pitung. Saya dari Kalimantan Timur. Ya, Kalimantan Timur. Ya, alhamdulillah kami sangat senang pada malam ini diundang oleh Ketum Eko Pitung, Ketum Beraja. Ya, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan para raja-raja dan panglima. Ya, intinya kami sangat mencintai namanya adat, karena memang adat itu sangat penting. Dan paham, terima kasih Pak, para pengurus Beraja, alhamdulillah. Jadi itu saja Pak Ketum, saya tidak panjang lebar bicara, penting sudah bersilaturahmi itu sangat cukup bagi saya. Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi. Cukup Edi aja deh. Gitu. Pertama-tama yang saya hormati guru saya Habib Ahmad Miko Al-Jalani, guru kita semua. Yang kedua, yang selalu saya dukung dari nol, dari sebelum kemana-mana, dari semenjak kenal, Bang Eko Pitung. Yang mudah-mudahan saya doakan, saya dukung, kita semua dukung. Gitu pokoknya. Jadi pemimpin yang baik, yang adil, yang bijaksana, yang bisa mensejahterakan anggotanya, itu yang penting. Dan juga yang saya hormati Habib Alwi. DKI 1 ini belum sebut. Iya, pemimpin DKI 1 maksudnya, bila perlu RI 1 malah kan gitu. Yang saya hormati Pak Habib Alwi Al-Satiri, yang juga saya hormati dan sudah berteman lama, alhamdulillah, yang selama ini sangat-sangat saya hormati itu Bagus Hikmatullah. Dan juga walaupun baru kenal, saya langsung sayang gitu. Kalau untung aja lelaki, kalau perempuan saya mungkin jatuh cinta gitu ya. Sama panglima besar kita dari kubu. Ente kalau perempuan mau dikosin. Demikian gitu. Ya, seperti mungkin sudah banyak dibahas dari rekan-rekan tadi, bahwa Indonesia tuh terdiri dari beberapa kerajaan, berdiri karena adanya andil besar dari kesultanan-kesultanan. Mohon maaf, Bapak dari Papua Barat, dari suku apa? Suku Sebiar. Mudah-mudahan kita bisa menjalin silaturahim dengan lancar ya Pak ya. Amin. Karena Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bukan cuma dari Sabang, Kalimantan sama Betawi. Bukan begitu, Bapak Gubernur. Amin kabul. Amin ya Allah. Ya, karena kita selama ini kan kita bicara budaya. Saya harap budaya kita tuh, kalau ada kata pepatah, budaya basandi sara, sara basandi kita buloh. Karena budaya itu cuma hasil karya dan karsa manusia. Dia pun harus mempunyai pegangan basandi sara itu. Jadi tidak lepas daripada syariat-syariat yang berpegang kepada kitabullah, yang tujuannya untuk mensejahterakan kita semua, kan begitu.
Ya, cukup sekian dari saya yang nggak punya gelar apa-apa. Tapi saya setia sama Bang Pitung tuh. Kalau dipanggil, oh siap, nggak pernah nggak kita. Apalagi sama guru kita nih, satu lagi nih yang saya paling saya tagih benar deh. Beliau Habib Ahmad Miko Al-Jalani. Terima kasih. Turunannya Keturunan mungkin kalau saya tidak salah nih, Beb, mohon izin Beb. Mohon maaf kalau saya salah. Dari pihak ayah itu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dari ibu dari Syekh Al-Maghribi, pencipta sholawat nariyah. Demikian Bang Eki, mudah-mudahan kita doa semua, kita dukung, dan tapi ingat, tapi didukung jangan lupa sama janji, kan gitu yang penting. Betul nggak Bang? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dayat. Ini stempel Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Lahirnya Bamus Betawi, beliau di tangan beliau nih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya kupas sejarahnya Bamus Betawi ya. Becinya nih cuma mana? Iya. Jadi gini, waktu saya SMP SMA tahun 79, saya lulus SMA tahun 79, saya udah buka organisasi, saya udah bentuk organisasi namanya Keluarga Pelajar Betawi, KPB namanya. Terus di atas saya ada lagi KMB, Keluarga Mahasiswa Betawi. Jadi Bamus itu dibentuk 11 organisasi. 1 KPB, 2 KMB, ketiga Iwarda, Ikeda, Yayasan Jakarta yang punya ya, Universitas Jakarta, Mangkudat ini Pak Pampam, Mangkudat. Terus Ikrar, kalau Mangkudat. Ya, kalau Ikrar, Ikatan Keluarga Jakarta, Ikeda, Ikatan Keluarga Arisan Jakarta. Ikeda itu yang ketuanya Bapak Pojibowo, ibunya Pojibowo. Itu masing ada. Terus ada Ikeda, Iwarda Ikatan Warga Jakarta. Jadi ada 11 organisasi yang bentuk Bamus itu. Pada saat itu, jadi kenapa dibentuk Bamus itu? Pada saat itu Pak Cokro Pranolo bingung nih. Kita bikin namanya halal bihalal. Bingung. Sementara LKB yang bagian budaya bikin halal bihalal. Iwarda bikin halal bihalal. KPB bikin malam, dia bingung mau hadir gimana nih. Akhirnya kita berembuk di Pila Happy Pilih di Gadok, Happy Pilih di Gadok, jembatan Gadok lewat dikit ada Pila Happy Pilih, sebelah kanan masih ada. Itu yang punya Wim Salamun, anggota DPRD PDI, waktu itu masing-masing PDI, bukan sekarang nih PDI. Jadi dulu masih PDI. Dia ya dulu punya sekarang dia punya Balai Sabini veteran. Itu dia salah satu saham di situ. Jadi kita berkumpul pada saat itu 11 organisasi, yang profesor, yang dokter semua, yang kiai ulama, ya deklarasi lah di situ di Pila. Maka terbentuklah Bamus Betawi tanggal 22 Juni 1982. Pada saat itu, makanya saya mewakili generasi pelajar. Jadi ada mahasiswa, ada macam-macam. Sampai sekarang, dulu masih 11. Berikutnya Jainuddin juga bentuk juga namanya Yayasan Jakarta. Jainuddin Amjad. Ente mewakili pelajar tahun umur berapa itu? Masing SMP, masih SMA. Itu pada itu. Pokoknya saya udah di pelajar udah bikin sama organisasi. Itu Jainuddin Amjad tuh punya Yayasan Warga Betawi. Banyak dah kiai-kiai kita, Pak Ridwan Saidi juga ada, kawan masya macam-macam. Sampai sekarang tapi berkembang dari 11, 24, 90 sampai sekarang 114. Termasuk FBR Porkabi. Itu termasuk itu yang 114 ya. Nah, sekarang mubas ya elah sampai pertama ketua umumnya Pak Effendi Yusuf, anggota DPR. Kedua Pak Sanif Jenderal.
ketiga Pak Uji Bowo, terus Pak Edi Nalaparaya, Pak Abdul Syukur, Pak Narawi juga masuk. Jenderal Sanip masuk. Terus udah yang ke-8 kali mubas itu. Ini sampai sekarang Haji Lulung ketuanya, Haji Lulung anggota DPR. Itu kita mubas itu besok kita tanggal berapa kita raker ya di Haji Lulung ya. Mudah-mudahan kita selamat apakah. Itu aja perkembangan Bamus. Nah gini juga nih saya mewakili orang Betawi. Ini saya 35 tahun di Betawi, sebujak-bujak ini bisa ngumpul dengan pangeran ini. Ini saya belum ngalamin loh. Ini saya salut sama Bang Eki bisa ngumpulin begini. Benar, selama ini saya belum pernah bisa berhadapan dengan orang Papua, orang Banten segala sama orang Riau. Itu saya belum pernah selama ini. Ini Bang Eki fasilitasnya bagus banget, bisa komunikasi dengan daerah-daerah lain. Dia bisa fasilitasi. Sementara bukan saya sombong, bukan menganggap Bamus itu, tapi Eki bisa fasilitasi itu. Kemarin bisa hadirin kayak Haji Somad, dia datang, dia diterima dengan yang padanya, kita mendadak ya Bang Eki itu. Makanya besok kata pengikat kita ada pengajian nih di Bamus, ada 5 wilayah, mungkin Eka Sodri, Abah Kesomet nanti kita hadirkan. Itu yang saya alami ya di Bamus Betawi ya. Pokoknya ini baru saya ngalamin. Saya belum pernah bisa ketemu begini, saya belum pernah bisa ngumpul begini dengan Bang Eki, dengan daerah-daerah lain ya. Mudah-mudahan ke depan Bang Eki bisa fasilitasi 34 provinsi. Ini kan baru beberapa provinsi. Mudah-mudahan mungkin minggu berikutnya berapa provinsi, minggu berikutnya berapa provinsi. Mudah-mudahan Eki bisa panjang umur dan sehat selalu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada moderator, saya diberikan kesempatan. Saya nggak bingung menjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga sampai dengan saat ini kita masih diberikan sehat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Yang kami hormati juga tamu-tamu dari kesultanan yang pada malam ini seperti Bang Dayat bilang, sepanjang hidup saya baru saya bertemu dengan sultan. Kalau berbicara sultan kelihatannya kan itu suatu kerajaan, karena selama ini saya masih menonton Abad Kejayaan 2 Kosen, saya ikutin itu, makanya pas nggak sultan seneng banget gitu loh, ternyata sultan sama dengan kita gitu. Terima kasih. Iya. Saya senang nonton seperti itu, Abad Kejayaan 1, Kejayaan 2 gitu. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman. Ya memang saya juga pernah mengembara di luar kota Betawi. Setelah saya keluar dari SMA, saya langsung ke Baguala di Pulau Maluku, dan saya di situ ditempati oleh Mami Raja Simau, ada di desa Paso. Waktu itu saya berangkat atas pemerintah DKI Jakarta sebagai PPAP, Pertukaran Pemuda Antar Provinsi. Alhamdulillah, yang menurut informasi dari kaset mata, dari sejarah, katanya Maluku itu mayoritas Nasrani. Ketika saya ke sana, saya tinggal di desa Paso, baru ternyata di Maluku itu unik. Satu kampung itu berbeda kampung sebelah, itu berbeda agama. Di Paso mayoritas memang Nasrani, tapi pela gandumnya itu batu merah, itu Muslim. Disitulah saya baru tahu kalau di Maluku itu mayoritas Muslim. Nah dari situ lari 4 tahun kemudian saya ke Masohi di Pulau Seram, Kabupaten. Di situ pun Muslim. Ternyata di situ ada sultan, ada kesultanan juga di situ, cuma tidak diekspos. Yang ada cuma ada di Maluku dan Saparua. Nah terus tahun 98 saya ke Palu. Di Palu itu ada Kabupaten Baguala.
Baguala itu. Saya ada di desa Tapiora. Nah, masuk ke Donggala itu juga ada kesultanan katanya. Makanya ternyata banyak sekali ini di provinsi ini sultan. Banyak. Sementara provinsi cuma 34. Nggak tahu kesultanan itu banyak. Nah, yang disebut juga tadi oleh Habib Pak Satiri ya. Itu memang sultan itu kan mayoritas ya dominan Islam. Ternyata memang di Republik ini sebelum kita merdeka juga sudah ada berbagai sultan. Artinya apa? Yang kata dia bilang, tanpa ulama, tanpa habaib, tanpa kerajaan Islam itu tidak akan berdiri negara Republik Indonesia. Kenapa saya bilang gitu? Ini mohon maaf aja ya, mohon maaf ya Pak dari Papua ya. Yang namanya Nasrani kan katanya dulu ikut berjuang. Sementara kita tahu misi dari Belanda itu apa? Bukan hanya sekedar menghabis rempah-rempah, misionaris. Tidak ada orang yang beragama selain Islam itu berjuang. Disitulah ketika waktu perang politik kemarin kan ramai itu antara Jokowi dan Prabowo. Disitulah makanya. Nah, kalau saya dengar tadi pembicaraan Bang Eki, kenapa sini sultan-sultan itu seakan-akan tidak bisa bergerak, tidak bisa ini, seakan-akan apa? Udahlah, diam aja di kerajaan masing-masing. Itulah tujuan mereka seperti itu, agar NKRI ini ya kita nggak menutup mata. Memang keharmonisan kita, komunikasi kita, silaturahmi kita akan dipecah memang sekarang ini menuju kehancuran. Makanya alhamdulillah malam ini bisa kumpul sebagai inisiator untuk mengumpulkan sultan-sultan dan raja-raja yang ada di negara ini untuk memperkokoh, mengutuhkan dan mengembalikan NKRI yang memang sudah dibentuk oleh ulama dan habaib dan para sultan. Itu darah dan perjuangan itu, nggak segampang itu. Nah maksud saya bergembira ya atas nama rakyat Betawi ya. Tapi juga saya mohon maaf sebelumnya, nama saya Ridwan Maureksa. Biasa dipanggil Alimo. Emak saya itu orang Betawi Menteng asli, tapi ayah saya itu masih keturunan Pare-Pare, masih ada keturunan Latu, desa Latu di Pulau Seram. Tapi karena saya hidupnya di Betawi, saya tidak punya PAM. Sebenarnya ada PAM saya Wakano, cuma nggak dipakai itu karena dominan di Betawi ya udah ikut emak aja gitu loh. Nggak tahu saya keturunan siapa gitu loh. Nah sekali lagi mudah-mudahan juga ya dengan pertemuan ini inisiatif dari Bang Eki mengumpulkan para keturunan pejuang pembentuk NKRI ini agar langgeng, agar bisa merekrut kembali yang belum bisa hadir. Buat siapa sih? Buat anak regenerasi cucu kita yang akan datang. Kalau tidak kita bergerak hari ini, kita bisa berucapan hari ini, ya tunggu naif kalau nanti anak cucu kita bilang gara-gara babe gue sih nggak berjuang nih, gue jadi susah beribadah sekarang itu, begitu. Saya rasa itu, terima kasih. Saya mewakili dari Bamus juga, saya mewakili juga dari teman-teman. Semoga pertemuan ini menjadi hikmah sebagai kita, terutama silaturahim, dan tujuan utama adalah utuhkan NKRI yang sudah dibentuk oleh darah dan nyawa oleh para leluhur kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangkudat, pam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Bang Eki, kepada para sultan. Kebetulan saya ketua ormas namanya Pemangku Adat Betawi. Jadi Mangkudat di singkatnya. Tahun berapa dibentuk? Dibentuk tahun 1957. Jadi dibentuk oleh Abi Jahro. Itu keturunan asli. Ya, jadi keturunan. Terus saya kalau saya sendiri masih sepupuan dengan putranya, Bang Robi Fadil Muhammad, Ketua MUI Jakarta Pusat. Jadi ibu saya asli Gangmes Tanah Abang, tapi bapak saya dari Surabaya. Jadi perpaduan itulah.
Malam ini saya berucap terima kasih sekali. Bang Eki tadi telepon saya supaya saya hadir karena malam ini istimewa. Kita kedatangan para sultan dari seluruh tempat yang sangat sakral. Saya nggak banyak bicara, mungkin kalau ketemu kita sekarang udah jadi saudara. Nama saya Haji Pampam, tinggalnya di Jatiwaringin. Jadi kita sudah bersaudara. Terima kasih sekali lagi Bang Eki, semoga sukses, sehat terus. Jadi DKI 1 idaman kita ya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan hebat. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati sahibul bait, abang saya yang saya banggakan, Bang Eki Pitung. Saya tadi sama nih sama Bang Dayat, saya nggak nyangka kalau di sini hadir para sultan, para ratu yang di dalam. Subhanallah, saya nggak sangka. Kalau saya ketemu, ini juga ada diri. Jangan suka menghina. Saya bangga nih sama kalau Betawi bilang sama abang-abang. Nggak apa-apa saya panggil abang ya, Bang Sultan. Nah, Bang Sultan sama Pok Ratu yang ada di dalam. Masya Allah, itu tadi saya dengerin satu persatu semua. Ini putra-putra bangsa dari daerah malam hari ini yang berkumpul, yang ingin memperbaiki satu negara yang hampir roboh. Insya Allah pada malam ini Allah catat Indonesia akan bangkit dengan putra-putra raja yang ada di Nusantara ini. Amin. Yang dipelopori oleh putra Betawi Eki Pitung. Takbir. Allahu Akbar. Amin ya Allah. Nah, dengan putra-putra bangsa yang ada di sini, insya Allah 1 tahun atau 2 tahun ke depan ini akan berubah semua Indonesia. Empok-empok yang di dalam sebagai pelopor, dimanapun kita berada, kita harus tetap membantu ini para pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang yang akan membangkitkan negara kita. Insya Allah dengan bismillah Allah merestui kita, insya Allah Indonesia akan bangkit kembali. Amin amin ya robbal alamin. Inilah saya empok dari Betawi, namanya Pok Aceh ya. Pok Aceh Nur Seha. Ya. Rumah Pasar Baru Karanganyar. Yang punya pasar baru. Ibu saya Betawi asli, bapak saya Betawi Arab, Timur Tengah. Ya, cakep kan? Nah, insya Allah sekali lagi alhamdulillah, terima kasih banyak abang-abang sultan yang hadir pada malam hari ini untuk memperbaiki bangsa dan negara. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi, presiden yang akan datang ada di tangan abang-abang yang malam ini di sini. Amin amin yang robbal alamin. Bang Eki jangan salah bawa. Bang Eki jangan salah pilih. Ya, kita jadi pelopor di sini harus jadi pemimpin bangsa yang amanah. Billahi taufik wal hidayah. 2024. Amin 2024. Amin insya Allah. Bang Eki Pitung yang menjadi pelopor, dan ini semua sultan yang ada di sini yang mendukung RI 1. Amin. Bang Eki DKI 1. Ini semua pahlawan yang akan mendukung RI 1. Dari Sabang sampai Merauke. Pejuang Nusantara. Bangkitkan kembali
bahwa Indonesia mampu, pemuda-pemuda dan pejuang-pejuang yang ada di Kesultanan semua memperjuangkan hak di mana NKRI itu tidak boleh dipecah belahkan. Setuju? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak lagi nih.